Kayaknya memang lagi populer-populernya makanan halal di Amerika. Atau memang dari dulu? Iya kan? Siapa sih kita sebenarnya? Sebenarnya manusia di dunia ini dikontrol. Tidak akan pernah yang namanya keadilan itu, justice atau hak-hak kita sebagai manusia itu tidak akan pernah penuh kita dapatkan. Guys, udah balik dari Liberty Statue of Liberty. Jadi kita akan ke WTC, WTC, tempat yang pernah kena bom dulu 2001, 9/11. Nah inilah salah satu, HP gua mau mati. Ayo saya liatin aja, oke? Ya, inilah salah satu yang bikin kenapa New York itu mahal banget. Yaitu gedung. Sini nggak ada lagi tanah yang bisa mereka bikin untuk bangun gedung lagi. Jadi nggak ada konstruksi pembangunan buat gedung lagi karena nggak ada lahan. Yang ada di Central Park. Itulah yang bikin New York ini paling agak aman gitu karena masih ada Central Park. Kalau enggak ya bangun ini semua. Saya nggak tahu kenapa tuh orang-orang, bukan orang melarat aja loh, mayoritas malahan orang kaya-kaya yang mau ke New York ini. Ya pastinya orang pembisnis juga. Kalau bisa mereka itu berbisnis di New York, pembisnis di dunia itu, di negara lain yang kaya. Apalagi orang Arab misalnya kan, orang Cina, ya lu jual berapa gitu. Lu jual 1 juta, gua beli 1,5. Kayak gitulah persaingan tempat akomodasi, hotel, rumah atau apapun di New York ini. Memang benar-benar full. Jadi karena nggak ada tempat, orang tetap aja ke sini, jutaan orang, ya otomatis melambung lah harganya. Permintaan banyak, tapi persediaan nggak ada. Apapun yang mau kita jual pasti melambung. Nah itulah yang terjadi di New York, guys. Sedikit informasi buat kalian. Kalau saya ya, bukannya nyombong atau apa, bukan bermaksud ngerendahin orang di New York juga, bukan. Maksudnya kalau diri saya sendiri, saya dikasih kesempatan pun untuk tinggal di New York, untuk ya apalagi kerjaan atau nggak jelas mau memperjuangkan hidup di New York. Gak bakal gue mending jadi petani di kampung. Swear udah semua buatan manusia penuh, udah banyak orang, ya metropolitan banget kayaknya. Ya no time without money. Harus berjuang banget orang-orang di sini nih. Apalagi ini jual-jual
barang nggak jelas pendapatannya, enggak deh. Tapi kalau tempatnya tenang bagi kita ya, mau itu kita jadi apa gitu, tukang ojek atau apa, tapi daerah yang kita tinggal kayaknya tenang, balance lah. It's okay, gue mau aja. Tapi kalau ini guys, perjuangan banget deh, apalagi kalau kita nggak punya skill. Tapi yang pintar, banyak orang yang bisa menikmati karena mereka tahu gimana cara memanfaatkan situasi yang kayak gini. Mereka, ini kayak Blok M nih, mereka melakukan usaha dan berhasil, sukses. Tapi ya itu tadi, yang namanya lokasi nggak bisa di escape kalau tinggal di sini. Bisa menghindar. Nah ini bagi orang-orang yang finance, American Stock Exchange, ini buildingnya Nasdaq di sini, right? Ya kayak ini guys. Yang saya bilang barusan itu adalah, itu menurut saya ya, itu saya. Kita kan semua beda-beda karena banyak orang yang malah nggak bisa hidup kalau nggak di pusat kota kayak gini. Kenapa? Kalau kota untungnya tentu ada positif negatifnya kan. Kalau di kota kan apa-apapun gampang gitu, apalagi yang internasional atau yang beli produk-produk yang gimana gitu kan, belinya ke kota ya kan. Beda, nggak nunggu-nunggu lama di depan pintu, srek langsung buat shopping ya kan. Memang di kota besar enaknya. Jadi ada minus and plusnya guys. Banyak street food di sini, tapi ya nggak ada yang namanya street food New Yorker. Pasti ada aja yang Indian lah. Moment guys, kita lihat which one. Hai, semuanya halal. Want to see. Hai. Oral fast. Stream over rice. Ada Indian food, macam-macam sih, tapi beliau bukan orang India, orang Arab. Dari ininya. Spicy? Spicy, yes, please. Where is you originally from? I am Yeah, Egypt. 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 Ah. My friend business India. Ah, The owner India. all right. So you Palestine now? You Palestine? No, I've been to Palestine. I'm Egypt. Egyptian. Ah, Mesir. Okay. Waktunya makan street foodnya di New York ini. Ini shrimp udang, penggila seafood. Mau makan udang hari ini. Sebelum ke airport, takutnya nanti di airport makin gila mahalnya. Ini cuma $9. Nah, $9. Jadi lumayan lah, lumayan murah berarti. Ya elah, tamu gua banyak, guys. Aduh, burung gua dikejar. Masa sih pidgin makan ini? Nih. Katanya orang Mesir halal. Jadi halal ini banyak banget. Terkenal loh di sini makanan halal. Maksudnya populer orang-orang jual makanan halal. Bismillah. Jangan cemas.
Kayaknya memang lagi populer-populernya makanan halal di Amerika. Atau memang dari dulu. Soalnya dibandingkan dengan di Inggris, street foodnya jarang yang halal. Makanya kami kalau kemana-mana jarang makan di luar. Ujung-ujungnya makan Indomie di rumah. Kalau ini halal, ada ikan lagi. Guys, waduh enak lagi, berkualitas, swear, main enak. Jadi ini ikan panggang, nasi biryani kalau nggak salah India ini, nasi kuning kalau nasi kita. Ini ikannya, terus kasih mayones, terus kasih sambal, terus salad-saladnya ini. Itu aja sih, tapi lumayan bumbunya enak, hanya bumbu India. Jadi kalau ke New York, jangan cemas masalah makan, yang penting mau aja belinya. Lumayan di mana-mana, lumayan enak-enak. Kecuali yang malam pertama saya makan chicken itu enggak. Restoran Indonesia juga enak-enak. Wah, dingin. Jadi saya konsentrasi makan dulu ya guys. Oke, yuk. Ternyata dimakan sama merpatinya guys. Udah tak kasih lah. Makan nggak banyak sekarang. Nggak terlalu banyak lagi. Makan dek. Dek gaya-gaya sepia Inun. Makan dek. Dek, makan dek. Banyak adik gue. Ratusan. Bazir kan? Ini dek, makan dek. Kelaparan ya merpatinya ya. Nggak sama kayak merpati di Arab Saudi. Nasi. Oh, nasi emang makanan merpati. Nggak tahu. Di Inggris makanan merpati roti. Jadi saya nggak tahu bener. Di Indonesia gue nggak pernah punya merpati. Punya orang kaya dulu. Anyway, itulah. Guys, udah habis makan. Ini jejak terakhir kayaknya. Jejak terakhir, situs terakhir yang kita kunjungi dalam trip ke New York ini karena berangin banget dan udah mulai dingin. Kita ke WTC, World Trade Center. Habis itu saya langsung ke airport. Oke, inilah World Trade Center. Apakah di dalam ataukah di mana? Yang penting gua ini dulu lah. Menghangatkan badan dulu bentar. Nih guys, daerah WTC, insiden 11 September 2021. Itu gedungnya dulu di sini nih. Orang-orang pada lihat, yuk kita lihat WTC, Pentagon yang katanya dibom pakai pesawat yang dihajak sama menurut berita si Osama bin Laden, tapi juga ada ini spekulasi juga atau teori apa namanya itu, lupa lagi gua bahasanya. Nah ini nama-namanya guys. Jadi sekarang begini bentuknya. Set.
Berangin banget. Oke lah, kita bahas sedikit tentang WTC ini. Nah, ini lingkungan sekitarnya. Jadi sekarang ini diganti dengan tampungan air. Sebuah base-nya aja kesisa. Ya, konspirasi teorinya banyak di internet. Kalian mungkin pernah juga baca atau lihat konten-konten di YouTube tentang 9/11 ini. Banyak yang mikir jangankan pesawat ya, orang needle aja, penjahit aja, sedikit pun yang masuk ke Amerika ini itu bisa dideteksi sama Amerika, apalagi yang hijack. Nggak mungkin ini nama-namanya. Jadi dari kalau memang teroris, kenapa enggak dari bawah gitu biar banyak orangnya, tapi ini diambil dari yang tengah pas robonya. Tapi itulah pendapat dari berbagai macam pihak. Jadi semuanya ini di politik, apapun kejadian di dunia ini, kadang itulah yang bikin saya kadang stres juga. Kita susah banget mencari kebenaran, fakta-fakta, apalagi kalau sudah bersangkutan dengan negara adidaya, negara penguasa, baik itu Amerika ataupun Uni Soviet. Mereka tidak akan mengaku mereka mempunyai trik-trik yang walaupun ujung-ujungnya ketahuan, tapi tetap aja mereka mempunyai alasan atau mendinai, tidak mau mengaku, gitu, mengingkari. Jadi di situ, di dunia ini, kalau menurut saya, kita ini siapa? Ya kan? Siapa sih kita sebenarnya? Sebenarnya manusia di dunia ini dikontrol. Tidak akan pernah yang namanya keadilan itu, justice atau hak-hak kita sebagai manusia itu tidak akan pernah penuh kita dapatkan dimanapun kita berada, guys. Right. Makanya itu orang di negara manapun pengen menjadi orang yang powerful, pengen menjadi presiden, pengen jadi perdana menteri, pengen menjadi orang yang yang punya kontrol, baik itu di negaranya ataupun di dunia. Karena ya mereka lah itu yang mungkin nggak bisa dikontrol sama manusia lain. Bisa juga sih kalau kayak Amerika ngontrol negara-negara seperti di Eropa atau di dunia ini. Pusing kan kalau kita benar-benar pengen berkecimpung di dunia politik misalnya. Makanya orang-orang seperti kita, seperti saya misalnya, dan yang lain-lain yang pengen melakukan hal yang benar itu susah, nggak gampang, di dalam kancah politik, karena banyak pertimbangan. Kayak di Amerika ini, mereka ngorbanin nyawa manusia demi menyelamatkan ini, kayak gitulah intinya, atau demi kesenangan ini. Jadi korban-korban seperti mereka ini ya korban dari manusia, siapapun itu. Apakah pelakunya benar-benar teroris atau pelakunya Amerika sendiri. Itulah, ini mungkin nama terjadi sama orang ini ya, tapi ini bisa terjadi sama siapa saja. Jangan pikir kita udah di 2024 sekarang ini, oh lu tinggal di Amerika, lu tinggal di Inggris, atau lu tinggal di mana di Indonesia. Dunia sudah berubah, dunia sudah melihat kayak mana. Ya, di berbagai bidang, tapi tidak semuanya. Right. Ya, beginilah bentuk dari
kawasan atau WTC di New York. Di sebelah ada lagi, jadi 2 kan. Nah, kalau kalian mau masuk museum, ini ada museumnya. Kalau mau belajar lagi tentang apa yang terjadi dengan World Trade Center. Ini di kawasan finance. Jadi anak-anak finance, kalau kalian mau kerja di New York, inilah tujuan utama kita untuk kerja. Nah, ini dia. Ini satu lagi. Jadi 2 guys, lampunya sama, tapi agak kencang airnya di sini. Ini bentuk dari monumennya, bukan monumen berdiri, tapi mereka bentuk dari base-nya. Itu nggak terlalu jauh satu sama lain, itu satu, ini satu, tuh. Dan stylenya sama. Jadi di setiap ini pinggirannya itu ada nama-nama korban yang meninggal di gedung ini. Memang ribuan, memang banyak sekali, dan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di dunia politik. Asumsi saya sih. Oke guys, semoga kalian masih enjoy dengan trip saya hari ini. Sebelum ke San Francisco, saya mau pergi ke John F. Kennedy Airport dulu ya, ke airport dulu ya kan, karena terbang. Matahari udah mulai terbuka lagi. So, are you ready to go to San Francisco? Akan beda lagi scenery bentuk dari vlog dari Satria Ponde dalam acara ngebolang. Ya, keliling dunia mungkin bisa kita bilang begitu. Right, let's go.